ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Berikut Fulana Akhwat 17 izin bertanya Ustadz mengenai hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut, ada 3 orang yang mata-mata mereka tidak akan melihat neraka pada hari kiamat. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, dan mata yang menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam As-Sahihah dari sejumlah sahabat. Pertanyaannya Ustadz, makna mata yang berjaga-jaga di jalan Allah itu seperti apa cakupannya? Itu haditsnya sahih ya, dan ini dari hadits-hadits jawami sebenarnya yang memberi makna universal membangun kehidupan. Salah satu la tara a'yunuhum nar yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mata-mata mereka tidak akan melihat ke neraka pada hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, wa ainun harasat fi sabilillah. Dan mata yang berjaga-jaga fi sabilillah, di jalan Allah. Dan yang ketiga, wa ainun ghaddat an maharimillah. Adalah mata yang menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada 3 kondisi ini itu mata bisa dia jaga, dia kondisikan, itu perkara besar ya. Perkara besar. Nah, umumnya orang-orang itu tidak ada perhatian dengan masalah takutnya kepada Allah. Jarang dia menangis takut kepada Allah. Maka begitu dia banyak menangis takut kepada Allah, maka itu mata yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mata yang berjaga fisabilillah. Fisabilillah itu yang dimaksudkan adalah di dalam perang di jalan Allah. Padahal yang merupakan penjagaan untuk maslahat umum. Ya, misalnya di batasan-batasan yang perbatasan yang umat Islam khawatir diserang oleh musuh di situ. Pada hal-hal di dalam sebuah negeri, khawatir kalau tidak dijaga akan muncul bahaya-bahaya di situ. Nah, itu dari mata yang berjaga di jalan Allah. Nah, ini kalau di masa sekarang itu banyak terkait dengan aparatur keamanan. Jadi di negeri kita ini, di TNI dan Polri itu, apabila mereka melaksanakan tugasnya sebagai aparat keamanan dengan ikhlas dan mengharapkan pahala, maka banyak pintu kebaikan dari arah ini. Mungkin sangat potensi untuk masuk ke golongan yang kedua ini. Matanya tidak disentuh oleh api neraka karena berjaga di jalan Allah. Ya, apalagi di posisi-posisi yang dikhawatirkan bahaya. Iya, di tempat-tempat dikhawatirkan penyelundupan barang-barang yang diharamkan. Masuk narkoba, ya, dan semisalnya ya. Dan ini termasuk masalah besar di berbagai negara. Karena memang negara itu kalau ingin dihancurkan, itu diantara metodenya adalah menghancurkan generasi mudanya. Diberilah dari narkoba itu supaya fly, sulit berpikir. Iya. Nah, itu dari bahaya yang besar. Dan kadang sampai belakangan ini kita lihat ya, sampai masuk ke kampus-kampus, ke berita yang heboh barusan. Ya. Dan ini memang perlu penjagaan, dan harus diketahui bahwa ada musuh-musuh yang tidak senang ke sebuah negara. Kadang begitu cara menghancurkan sebuah negara. Dan kadang ada sebagian orang yang rela terhadap mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ketamakannya, akhirnya menjual hal-hal yang diharamkan, menggampangkan hal itu di tengah manusia. Ya, maksudnya kalau aparat keamanan berjaga dalam hal ini, itu maslahat besar untuk sebuah negara. Wajar kalau diberi keutamaan yang besar. Yang ketiga terkait dengan orang yang menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan. Dan subhanallah, ini juga dari
hal yang besar di masa sekarang ini. Nah, perkara-perkara yang diharamkan itu sekarang ini bisa dilihat di mana-mana dan gampang diakses oleh seseorang. Ya, kalau dia masuk kepada golongan ini, maka itu dari keutamaan yang sangat besar. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.